Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, maha mulia dan maha indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala perindah hari-hari kita dan Allah lindungi kita dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam sehat wal afiat, dalam keadaan taat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda yang agung dan mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semuanya kelak mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bahwasanya orang yang beriman itu akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu akan selalu membawa di dalam kehidupannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kerja dia selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sendirian dia selalu merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan beramai-ramai selalu merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha segalanya. Allah tidak akan meninggalkannya. Dan ketahuilah banyak dari kisah-kisah orang yang soleh, mereka selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Artinya menghadirkan Allah artinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang diberikan pandangan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memiliki hal yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Dan dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau selalu menghadirkan Allah artinya selalu merasa disaksikan oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang sangat luar biasa, yaitu dahulu di zaman sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang raja yang sangat kejam kepada rakyatnya, bahkan raja tersebut mengaku Tuhan, mengaku sebagai pimpinan alam semesta yang menciptakan alam semesta. Ini raja saking hebatnya merasa dirinya Tuhan. Nah inilah dunia. Dunia kalau sudah menyelimuti otak manusia, dunia kalau sudah menyelimuti hati manusia, menutup semua apa yang menjadi jalan cahaya, maka orang tersebut akan diliputi dengan kegelapan yang akhirnya aku Tuhan. Sekarang kebanyakan orang yang sudah kaya raya kepengen menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia misalnya, kepengen menjadi orang yang terkaya di Asia misalnya, sudah kecapai kepengen menjadi orang yang terkaya di Eropa misalnya, lalu terus meningkat. Itu dunia, kepengin menjadi orang yang terkaya di dunia. Kalau sudah menjadi orang yang terkaya di dunia, kepengin membuat lagi dunia baru, bangunan baru di planet-planet selain bumi. Nanti kalau sudah menguasai membuat bangunan, menguasai planet selain bumi, mereka tinggal di selain planet di bumi, lalu apa lagi? Wah, mereka lama-lama akan mengaku saya ternyata Tuhan. Naudzubillahi min dzalik. Ini dunia kalau sudah gelap, maka mereka akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan lupa dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari dunia-dunia yang buruk. Boleh kita memiliki dunia, akan tapi dunia itu yang menjadi kita jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, menjadi jalan menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu raja ini mengaku Tuhan. Setelah raja yang mengaku Tuhan ini kepengen ada yang melindunginya. Jadi raja itu di zaman dahulu punya penyihir-penyihir hebat. Akhirnya sang raja ini memiliki penyihir. Penyihirnya ternyata lama kelamaan sudah tua. Dan dia bilang kepada rajanya, wahai raja,
kalau seandainya saya mati, sekarang saya udah tua, nanti nggak ada penerus. Lebih baik engkau cari anak kecil yang cerdas, yang pandai, yang baik, ya. Akan saya ajari ilmu tentang sihir, akan saya turunkan ilmu-ilmu saya kepadanya. Kalau seandainya nanti saya mati, dia bisa menjagamu, wahai raja, kepada raja yang tadi mengaku Tuhan. Akhirnya raja, ini ide bagus. Akhir mencari di rakyatnya apakah ada anak kecil yang cerdas, pandai, kemudian baik, yang mau belajar sihir. Lalu ternyata ditunjuk satu anak, ya kamu. Kemudian ditunjuk satu anak, dibawa ke kerajaan, diajarkan untuk menyihir. Tapi sebelumnya anak ini sudah belajar dengan rahib. Siapa itu rahib? Rahib adalah ulama di masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Orang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dahulu namanya rahib, ya ulama begitu. Kemudian setelah itu dia belajar kepada seorang ulama ini, sudah belajar. Kemudian diajak ke istana seorang raja yang bengis tadi, yang mengaku dirinya Tuhan. Lalu akan diajarkan sihir oleh penyihir tadi, diwariskan dari ilmu sihir. Kemudian dia tidak memilih untuk belajar sihir, akan tetapi dia memilih belajar agama, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kepada rahib, kepada ulama di zaman tersebut. Kemudian raja ini memerintahkan untuk belajar. Setelah belajar, anak kecil malah nggak belajar, tapi malah memukul seorang penyihir ini. Dipukul lalu dilari. Maka orang-orang yang di sekitarnya mengatakan, wah ini kurang ajar nih. Kurang ajar sama penyihir, sama guru kami. Dia malah memukul. Apa kata penyihir? Sudah, biarkan saja. Itu anak kecil. Jadi nggak usah ditanggepin. Ya sudah, namanya anak kecil. Dia lari. Kemudian lagi, hari kedua terjadi hal yang sama. Dia nggak mau belajar dengan penyihir. Akhirnya dia belajar kepengen dengan ulama. Dia memilih belajar agama. Dia memilih belajar kebaikan. Dia tinggalkan penyihir lagi. Sehari, 2 hari, 3 hari, berkali-kali. Akhirnya dilaporkan kepada raja. Wahai raja, kayaknya kita harus cari orang baru lagi, anak-anak kecil yang baru lagi, karena sekarang tidak memungkinkan anak ini untuk belajar. Dia memilih belajar agama, memilih belajar tentang Allah Subhanahu Wa Taala kepada ulama, kepada rahib. Ya sudah, akhirnya ternyata dipilih anak kecil lain. Anak kecil yang tadi dia memiliki doa yang mustajab. Dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sungguh-sungguhnya belajar agama, sungguh-sungguhnya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika dia memiliki doa yang diijabah oleh Allah, doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak kecil ini dimintai doa oleh masyarakat. Di antaranya ada orang yang buta, dia minta doa, doakan saya buta. Didoakan oleh anak kecil ini lalu sembuh, subhanallah. Ada lagi orang yang tidak bisa bicara, didoakan lagi sembuh. Ada lagi orang yang tidak bisa jalan, lumpuh, lalu sembuh, didoakan anak kecil ini. Mustajab, doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Menjadi orang yang dipilih oleh Allah, menjadi kekasihnya, subhanallah. Akhirnya ada orang yang dekat dengan raja, yang kita katakanlah sahabat raja di istana. Dia tinggal di istana juga. Akan tetapi buta matanya. Dia sudah bersahabat lama dengan raja yang zalim tadi. Subhanallah, dia buta, dia mendengar ada anak kecil yang sering mengobati, maka dia datang. Sudah berpuluh-puluh tahun dia buta. Akhirnya datang. Ketika datang, dia berobat kepada anak kecil itu, lalu diusap dan didoakan. Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala orang itu sembuh, ya, yang tinggal di istana lagi sembuh. Lalu ketika sembuh ternyata diajarkan siapa yang menyembuhkan, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala. Diajarkan tauhid, tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah, dan Tuhan kamu adalah Allah. Maka dia mempercayai bahwa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhannya. Lalu dia pulang kepada raja. Seketika dia pulang kepada raja, kemudian ditanya sama raja, engkau dari mana? Saya dari berobat wahai raja. Loh, kok kamu sekarang bisa melihat?
Tidak seperti kemarin kamu itu buta. Iya raja, saya sembuh. Saya sembuh dari buta saya yang berpuluh-puluh tahun ini. Karena seorang anak kecil yang menyembuhkan saya. Oh, seorang anak kecil yang menyembuhkanmu? Iya. Dan dia mengajarkan aku tentang Allah, tentang tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Lalu dia mengatakan, loh, kamu mengakui ada Tuhan selain saya? Kata raja. Karena raja itu mengaku Tuhan. Kamu mengakui ada Tuhan selain saya? Iya wahai raja. Engkau bukan Tuhan, tapi Tuhan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa, yang maha perkasa. Subhanallah. Raja ini mendengar hal ini marah. Siapa yang mengajarkanmu begini? Yang mengajarkan saya adalah anak kecil tadi. Panggil anak kecil itu. Dipanggil anak kecilnya. Siapa Tuhanmu? Allah subhanahu wa ta'ala, kata anak kecil tadi. Kau tidak mengakui saya Tuhan? Tidak, kamu bukan Tuhan. Akhirnya sekali, dua kali, tidak, tetap beranggapan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha kuasa. Marah makin raja ini. Maka siapa yang mengajarkanmu? Kata raja kepada anak kecil tadi. Ulama ini, rahib ini. Panggil rahib yang mengajarkanmu. Dia telah menyesatkan, dia telah merusak bahwasanya aku bukan Tuhan. Panggil rahibnya, ulamanya. Dipanggil ulamanya. Lalu apakah benar kau mengajarkan Tuhan itu bukan aku dan Tuhan itu hanya Allah? Betul, Tuhan itu hanya Allah dan engkau bukan Tuhan wahai raja. Dengan lantang dan gagahnya membawa iman di depan kebatilan. Lalu kemudian sang raja tadi marah dan meminta agar algojo-algojonya, prajuritnya untuk menggergaji, membelah tubuh seorang rahib ulama ini, ya, dari ujung kepala sampai kaki digergaji. Kenapa digergaji? Kenapa enggak dipenggal saja? Karena kalau digergaji lebih sakit, lebih pedih, merasakan sakit matinya saat itu. Jadi enggak dipenggal. Akhirnya mati rahib tadi, ulama tadi. Lalu kemudian orang yang buta tadi, padahal orang yang sering dengan raja, karena dia tidak mengakui raja sebagai Tuhan, hanya Allah Tuhannya, lalu digergaji juga yang kedua. Lalu tinggal anak kecil tadi. Anak kecil yang menjadi kekasih Allah, menjadi kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian anak kecil tadi, dia akan dibunuh, tapi dibunuhnya bukan digergaji. Kalau seandainya anak kecil itu dibunuh dengan digergaji, maka raja akan diprotes oleh rakyatnya. Karena ini anak kecil, tidak pantas gitu kan. Kemudian anak kecil ini akan dibunuh di satu gunung. Ya, raja sudah memiliki daripada ide agar anak-anak kecil mengajaknya bermain. Wahai anak-anak kecil, dikumpulkan, ajak dia bermain dan diikuti oleh prajurit. Kemudian kalau sudah ada di lereng gunung, kalian dorong sampai dia jatuh ke tebing kemudian mati. Dan diikuti oleh prajurit. Setelah sudah berjalan di atas gunung, dia memiliki firasat. Ya, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan perasaan orang yang mukmin karena melihat dengan pandangan cahaya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ittaqu firasatal mu'min. Hati-hati perasaan orang yang beriman betul-betul. Dan juga itu benar adanya. Dia punya firasat. Saya punya firasat tidak baik. Saya punya firasat saya akan dibunuh. Lalu sudah di atas gunung dia berdoa, ya Allah, jaga aku ya Allah dari keburukan mereka. Subhanallah. Ketika dia berdoa semacam itu, Allah betul-betul memberikan penjagaannya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hal yang tidak disangka-sangka. Gunung itu bergerak. Gunung itu bergerak. Gunung itu bergoyang. Terjadi gempa. Lalu semua anak kecil yang bersamanya mati. Dan semua prajurit mati. Yang hidup hanya anak kecil tadi yang akan dibunuh. Dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dia pulang sendiri ke raja. Lalu ditanya, kenapa kamu pulang sendirian? Di mana teman-teman kamu? Di mana prajurit yang mengikuti kamu tadi? Semuanya mati wahai raja, kecuali saya. Saya tidak mati. Semua mati, terjadi gempa, gunung itu bergoyang, lalu jatuh mereka ke tebing dan semua mati kecuali saya. Lalu raja pun terheran-heran, dia diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu terjadi hal yang kedua.
dia akan dibunuh di laut. Raja mengutus beberapa daripada prajuritnya agar menemani anak kecil ini ke laut. Ya sudah, kamu besok ke laut. Ya sudah, dia ikut ke laut. Dia punya pelindung yang sangat agung dan mulia, Allah Subhanahu wa taala. Dia ke laut, raja membisikkan daripada idenya membunuh anak kecil ini kepada prajurit. Wahai prajurit, kamu ajak dia ke laut, setelah sampai di tengah-tengah laut, engkau masukkan dia ke tong yang besar, lalu engkau tenggelamkan dia sampai dia mati. Baik raja, siap. Sudah di jalan. Setelah di jalan sampai di tengah laut, ya, dari tepi laut menuju ke tengah laut. Sudah di tengah laut, dia dimasukkan ke tong yang besar. Dia memiliki firasat yang tidak baik. Dia doa kepada Allah, ya Allah, jaga lindungi aku dari mereka ya Allah. Subhanallah, doanya langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya langsung diijabah oleh Allah. Doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terjadi gelombang yang sangat dahsyat, gelombang yang sangat besar. Akhirnya kapal itu pecah dan semua prajurit mati. Dan ternyata dia anak kecil tadi yang mau dibunuh sudah masuk ke tong, dan di situ ada udara, dia bisa menghirup udara. Belum sampai ditenggelamkan, kemudian tong itu bergeser terkena ombak, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak kecil tadi sampai ke tepi laut. Subhanallah, semua prajurit mati tanpa tersisa kecuali anak kecil tadi. Dia pulang ke tempat raja. Setelah dia pulang ke tempat raja, kemudian raja terheran-heran, kok kamu pulang? Kemana prajurit-prajurit yang tadi bersamamu? Maka anak kecil ini mengatakan, iya raja, semua prajurit yang kau utus untuk membunuh saya semua mati terkena ombak. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjagaan Allah. Kemudian lagi setelah itu dia diberitahu oleh anak kecil tadi, engkau ingin membunuh saya, engkau tidak akan pernah bisa membunuh saya wahai raja. Raja itu terheran-heran. Kenapa saya tidak bisa membunuh kamu? Karena engkau tidak mengikuti saya. Kalau kau ingin membunuh saya, ada ketentuan dan syaratnya. Apa itu? Kumpulkan semua masyarakat yang ada. Lalu kemudian semua masyarakat dari rakyatmu ini kumpul jadi satu. Setelah itu ikat aku di tiang, dan agar semua rakyat melihat aku, ikat aku. Setelah itu engkau panah aku, utus satu prajuritmu untuk memanah aku, dan panah itu yang sudah ada di diriku. Maksudnya panahnya sudah punya miliknya, bukan milik yang lain. Panahnya milik saya, bukan milik yang lain. Kemudian ketika akan memanah aku, wahai raja, katakan si pemanah itu, Bismillahi Rabbil Ghulam. Katakan itu dengan menyebut nama Allah, Tuhan anak kecil ini. Kemudian lepaskan anak panah itu mengenai aku, pasti aku mati. Ya sudah kalau begitu. Maka keesokan harinya dibuat hal yang sangat luar biasa, menakjubkan. Dia kumpulkan semua rakyatnya saat itu. Raja yang zalim yang mengaku Tuhan, dia kumpulkan rakyatnya sebanyak-banyaknya. Setelah itu anak kecil tadi sudah diikat di satu tiang agar terlihat oleh semua daripada masyarakatnya yang hadir saat itu. Kemudian satu pemanah yang sudah siap dengan panah yang diberikan oleh anak kecil tadi, lalu sudah diberitahu agar sebelum memanah dia ucapkan dengan lantang dan keras, Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhan anak kecil ini. Maka raja mengatakan, lihat kalian yang menganggap anak kecil ini hebat, dia akan mati di anak panah yang sudah disiapkan, dan dia akan mati oleh pemanahku. Maka semua rakyat melihat, kemudian sudah bersiap-siap,
Lalu pemanah itu mengatakan Bismillahirrabbilghulam. Kemudian dilepaskan anak panahnya, menancap di tubuh anak kecil itu dan wafat. Setelah wafat, seketika mereka mengatakan amanna birabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhan anak kecil ini. Kenapa? Karena raja tidak sadar dia sedang diajak, dia sedang bukan ditipu, dia sedang diajak untuk berdakwah. Dia sedang dibuat bingung oleh anak kecil ini. Karena tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Akhirnya rakyat langsung memikir, mereka menyimpulkan bahwa ternyata raja ini nggak bisa mematikan. Ternyata yang bisa mematikan anak kecil dan semua makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengucapkan amanna birabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhan anak kecil ini. Karena yang anak kecil ini adalah anak kecil yang benar. Dia yang benar, dia yang hak, dia yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan raja ini adalah batil. Maka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat satu anak kecil yang dahsyat doanya, anak kecil yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kecil yang peduli dengan agamanya. Semua mereka beriman. Raja makin marah. Siapa yang beriman tidak mengakui aku Tuhan, maka aku akan bunuh. Mereka akan dibunuh. Mereka sudah mau dibunuh, ya sudah. Kemudian mereka ditangkap satu persatu mereka semuanya, dan prajurit menggali parit, ya, menggali lubang yang besar, kemudian ditumpuk kemudian diletakkan daripada kayu bakar saat itu yang banyak sekali, kemudian akan dibakar satu persatu, dilemparkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka disiapkan. Api sudah menyala-nyala. Maka mereka didorong satu persatu, dilemparkan satu persatu. Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya bahwasanya mereka itu sebelum jatuh ke api mereka sudah mati duluan. Jadi nggak merasakan panasnya api. Itulah orang beriman. Jadi mereka dilemparkan ke api, lalu mereka itu dicabut nyawanya dulu, lalu mereka jatuh. Jadi jatuh sudah tidak memiliki nyawa, jadi tidak merasakan sakit. Begitulah cara Allah melindungi hamba-hambanya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mereka beriman itu disiksa. Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan azab bagi mereka yang menyiksa. Ketika mereka di pinggir-pinggir itu sedang membakar, qutila ashabul ukhdud. Mereka orang-orang penggali parit itu mereka akan binasa. Kemudian dalam riwayat yang siqah oleh Al-Imam At-Tabari juga, dan banyak periwayat-periwayat bahwasanya api itu keluar dari tempatnya kemudian melahap mereka semuanya yang di pinggiran itu, kemudian mereka masuk ke dalam parit itu dan mereka tidak terbakar, merasakan panasnya dari api dan tidak terbakar. Semestinya hanya beberapa menit, 15 menit mereka terbakar, tapi mereka tidak terbakar agar siksanya makin pedih di dunia. Di dunia disiksa, di akhirat disiksa. Nah, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Orang yang selalu merasa diawasi Allah di dunia, maka dialah adalah orang yang beruntung. Selalu dia menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindungnya, menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kembalinya, dan menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang bisa menolongnya dan satu-satunya bisa menyelamatkannya di dunia dan akhirat. Maka dialah orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan dunia, barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.